Amaci banyu Om Swastiastu. Saya Made Murawedana ingin menjelaskan sejarah songket di Desa Beratan. Nah, salah satu wilayah di Kabupaten Buleleng yaitu di Desa Beratan yang masih eksis mempertahankan kain tenun songket dalam pemakaiannya bidang agama, kemudian dan sosial. Nah, kemudian eksistensi dari kain tenun songket ini muncul di saat-saat kita melakukan kegiatan baik itu dalam tradisi yadnya yaitu manusia yadnya dan dewa yadnya. Berbicara tentang kain songket di Desa Beratan itu terkait dengan konsep Agaloh Agandring, yang mana di abad ke-14 di saat berdirinya Desa Beratan ini kita kenal dengan konsep Agaloh Agandring. Agandring merupakan mata pencaharian bagi kaum lelaki yang melakukan kegiatannya sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan sebagai pengrajin perak dan emas. Kemudian Agaloh itu bagi kaum ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatannya sehari-hari sebagai penenun songket, yang sekaligus sebagai mata pencaharian mereka untuk menunjang ekonomi keluarga. Yang membedakan songket Buleleng sama songket desa lain itu adalah motifnya. Kalau kami di Beratan punya dua motif, motif lama sama motif baru. Kalau motif lama yaitu punya 4, Sot Mimang, Tambalan, Patre Sari, sama Patre Punggel. Kalau motif yang baru, Sonan Tekuh, Tapuk Manggis, Bulan, sama Merak. Itu aja. Makna dari ragam motif yang tadi disebutkan oleh Ibu Kadek selaku artisan songket Buleleng itu salah satu contohnya adalah motif lama Set Mingmang yang mempunyai filosofi yang sangat bertuah, yaitu sebuah lilitan akar yang tidak ada ujung pangkalnya yang mampu memberikan potensi energi positif terhadap isi rumah dan lingkungannya, sehingga itu dijadikan sebuah konsep lama untuk menjaga diri kita, terutama di tempat di mana kita memproduksi songket tersebut. Pembuatan ragam motif tersebut sebenarnya terinspirasi dari apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Jadi secara turun-temurun ya Ibu, itu turun kepada para artisan terutama ibu-ibu. Kemudian konsep baru itu muncul terinspirasi oleh keinginan dan kebutuhan daripada para konsumen dan pelanggan yang menginginkan ada motif-motif baru muncul. Nah, itulah kemudian para artisan dan pengrajin tenun songket Buleleng itu membuat sebuah motif yang berkreasi untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan daripada para pelanggan. Sedangkan motif lama yang kami sebut tadi adalah motif sakral, yang itu memang sudah kita diwariskan sejak abad ke-14, kemudian turun-temurun dan terus dilakukan dan dibakukan oleh para artisan atau pengrajin songket Buleleng. Dan itu tidak pernah kita rubah, karena filosofi muncul di dalam motif tersebut. Itu yang kita terus pertahankan. Secara umum produksi songket itu ada 4, ada udeng, ada anteng, ada saput, dan ada kamen. Nah, masing-masing produksi itu berbeda-beda kurun waktunya untuk mengerjakan. Kalau kamen itu 3 sampai 4 minggu.
Kalau udeng itu bisa hanya 9 hari, sedangkan saput itu bisa sampai 2 minggu, dan anteng 3 sampai 4 hari sudah selesai pengerjaannya. Itu tergantung daripada motif yang dikerjakan oleh artisan tadi. Lahirnya motif baru itu tetap terinspirasi dari motif lama. Kami tidak pernah mengabaikan atau mengesampingkan motif lama. Kemudian para artisan selalu menggabungkan antara motif lama dan motif baru itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Sebagai generasi muda milenial yang hebat, tangguh, kreatif dan inovatif, saya ingin mengajak kalian untuk ikut terlibat dalam mempromosikan tenun songket Buleleng yang mana mempunyai potensi besar untuk kita semua. Bukan hanya mempromosikan, tetapi yuk kita libatkan seluruh generasi muda untuk ikut berlatih dan mengembangkan tenun songket Buleleng sehingga mampu kita menembus pasar dunia. Dan ini juga untuk promosi kita, destinasi wisata kita di Buleleng.